Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan membahas materi kelanjutan dari kemarin. Dari kemarin kita membahas kombinasi linear dan span gitu ya. Sekarang kita akan membahas materi bebas linear dan bergantung linear. Bisa dibuka nanti di buku di halaman 203 gitu ya. Jadi hari ini adalah pengganti, jadi silakan rekan-rekan menyimak apa yang ada di paparan berikut ini. Nanti ada kuis yang akan dikumpulkan di akhir pembelajaran gitu. Baik, kita langsung saja ya. Apa sih definisi bebas linear dan bergantung linear gitu ya. Definisi kita ambil dari buku, bahkan bisa dibuka di buku. Yang pertama, definisi tentang independen ya. Kalau independen kita terjemahkan sebagai bebas. Nah, di sini ada bebas linear. Nah, di sini yang pertama, definisi jika S adalah suatu himpunan yang memiliki anggota V1, V2 sampai dengan beberapa himpunan yang isinya V, beberapa anggota V begitu ya, vektor-vektor anggotanya S di sini, maka S ini dikatakan di linear independent atau bebas linear. Itu kita namakan bebas linear jika no vector in S, tidak ada vektor di S yang dapat dibuat kombinasi linear atas anggota yang lain gitu. Jadi contohnya kita ambil V1 itu tidak bisa kita nyatakan ke bentuk kombinasi linear anggota-anggota yang lain, V2 dan seterusnya begitu ya. Jadi kalau tidak bisa kita nyatakan ke kombinasi linear yang lain, maka dia dinamakan independent linear atau bebas linear ya. Sebaliknya, kalau dia bisa dinyatakan ke dalam kombinasi linear yang lain, maka dinamakan dependent linear atau bergantung linear gitu ya. Nah, coba kita berikan ilustrasi dulu. Jadi contoh tadi ya, jadi sesuai definisi tadi ada S, kemudian ada beberapa V gitu ya. Ada V1, ada V2 dan seterusnya. Coba kalau kita sederhanakan, kita ambil V1, V2 begitu. Jadi dia dinamakan independent linear jika V1 bisa dinyatakan ke dalam kombinasi linear yang lain. Jadi di sini kita V1 katakanlah kemarin vektor ya, begini ya. Katakanlah V1 1, 2, 3 begitu ya. Kemudian V2 bentuknya adalah misalkan 3, 6, 9 gitu. Nah, jadi isinya S itu kan dua vektor ini ya, V1 sama V2. Nah,
kemarin kita sudah berbicara terkait dengan kombinasi linier. Itu jika ada suatu vektor bisa dinyatakan ke dalam kombinasi vektor-vektor yang lain ya. Kemarin kita sudah bahas, misalkan U itu bisa kita nyatakan ke dalam misalkan K1 V1, K2 V2 dan seterusnya. Nah, ini kombinasi linear ya. Nah, sekarang kita lihat apakah V1 bisa kita nyatakan ke dalam bentuk V2. Misalkan seperti ini, V1 apakah bisa kita nyatakan ke dalam bentuk KV2? Kira-kira berapa nilai K-nya? Nah, ini maksudnya secara sederhana ya, karena kita mengambil dua himpunan, maka di sini ya V1 apakah bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V2 gitu. Kira-kira berapakah nilai K-nya? Nah, di sini kita bisa mencari nilai K. Kira-kira bagaimana cara mencari K-nya? Ya, tinggal kita masukkan saja. Berarti titik dikali V2 misalkan 3, 6, 9. Karena ini saya beri contoh yang mudah dulu. Kira-kira berapa nilai K-nya? Atau kebalik ya. Ini coba kita ulangi. Berarti yang besar itu adalah ini, bukan ini, berarti misalkan V2 apakah sama dengan K V1 gitu ya. Balik. Kira-kira berapakah nilai K-nya? Gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa menuliskan V2 369. Apakah ini bisa kita nyatakan ke dalam perkalian dari 1, 2, 3. Nah, ini V1 ya. Nah, sehingga kita bisa menemukan bahwa K-nya sama dengan 3 begitu. Nah, sehingga kita bisa menemukan K-nya 3. Nah, ini kan, sehingga hasilnya cocok gitu. 369. Nah, dari sini kita bisa melihat, menyimpulkan bahwa jika ada suatu S di sini, S isinya V1 dan V2, jika V1 bisa dinyatakan ke dalam kombinasi ke V2 atau V2 bisa dinyatakan ke dalam kombinasi dari V1, dalam hal ini berarti V2 bisa kita nyatakan dalam 3V1 gitu ya. Maka kesimpulannya, jadi untuk S itu tidak bebas linear. Ini ya begini, karena tadi sesuai dengan definisi yang menyatakan bahwa jika dia akan independen jika tidak ada yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear atas yang lain gitu ya. Tapi kalau ada yang bisa dibentuk, namanya ini linearly dependent ya. Jadi ini nanti tidak bebas linear, atau namanya apa? Bergantung linear. Jadi istilahnya ada dua. Jadi kalau bebas linear itu tidak bisa dibuat kombinasi. Tidak bisa dibuat kombinasi. Lawannya adalah bergantung linear. Jadi dia bisa dibuat kombinasi.
gitu ya. Jadi konsepnya ada bebas dan bergantung linear gitu. Nah, selanjutnya dari definisi tadi ini sudah cukup jelas ya. Kalau bisa dibuat kombinasi dia bergantung, tapi kalau tidak bisa itu bebas. Nah, bagaimana yang bebas bentuknya? Kita bisa ambil contoh. Di sini berarti untuk yang tadi yang S ya. Saya ambil V1, V2, misalkan V1 nya adalah 1, 2, 3. Nah di sini V2 nya adalah misalkan 3, 0, 2. Nah di sini kan kita nanti akan agak kesulitan ya mencari apakah bisa V2 itu dinyatakan berapa kalinya V1 gitu ya, 1, 2, 3, sehingga bisa memperoleh 302 gitu. Kira-kira di sini nilainya berapa ya? K-nya berapa? Ini agak sulit. Jadi kalau dia tidak bisa dinyatakan seperti ini kan berarti tidak bisa dibuat menjadi kombinasi linearnya ya. Nah, kalau tidak bisa, ini kalau K itu tidak ditemukan, jika K-nya tidak ada, tidak ditemukan, maka berarti tidak dapat dinyatakan bentuk kombinasi linear. Ya, gitu. Jadi kalau tidak bisa dinyatakan bentuk kombinasi linear, sehingga S itu bebas linear. Gitu. Gitu ya. Jadi secara definisi begitu. Kalau bisa dinyatakan ke dalam kombinasi maka dia tidak bebas, tapi kalau tidak bisa itu bebas. Artinya bebas itu di sini dimaksudkan antara anggota satu dengan anggota yang lain. Di sini ada V1, ada V2, ini ada V1, ada V2 itu. Ini dia saling bebas, artinya tidak bisa dibentuk dengan anggota yang lain gitu ya. Jadi di sini V2 tidak bisa dibentuk dari V1. Ini berapapun kita cari pengalinya maka dia tidak akan diperoleh gitu ya. Ini contoh yang mudah dengan S-nya 2 anggota saja. Bagaimana untuk S yang lebih banyak anggotanya, 2, 3, 4 dan seterusnya? Nanti kita gunakan teorema selanjutnya untuk untuk menentukan apakah ini bebas atau bergantung linear gitu. Coba kita lihat teorema 431 di sini untuk membantu kita dalam menentukan apakah himpunan S itu bebas atau bergantung linear. Ya. Di sini kita baca ya teorema 431. Jika himpunan tak kosong S ini mempunyai anggota V1, V2 sampai dengan VR, maka dia independen linear atau bebas linear jika koefisien dari sini, koefisien yang mana? Di sini ada K1, ada K2 dan KR, ini koefisien ya, itu hanya bisa dipenuhi dengan nilai K yang 0 semua gitu ya, harus K nya 0. Jadi kalau K nya tidak 0 maka kita tidak bisa menyatakan kalau K nya 0 semua maka dia bebas linear, kalau K nya tidak 0 maka dia bukan bebas linear. Itu intinya. Seperti itu ya. Kita
kasih contoh lagi menggunakan teorema gitu ya. Kita kasih pulpen lagi, si warna merah gitu ya, biru ya. Oke, menggunakan teorema. Jadi bebas linier itu jika sebuah persamaan ini tadi apa? Misalkan tadi apakah S V1, V2 dan seterusnya sampai VR tadi ya. Persamaan ini kalau kita nyatakan dalam bentuk kombinasi berarti K1 V1 ditambah K2 V2 sampai seterusnya KR VR ini sama dengan kan 0 ya. Ini dinamakan SPL homogen ya, sistem persamaan linier homogen. Nah, kembali lagi, jadi kalau persamaan itu kalau kita cari nilainya ketemu menghasilkan K-nya 0, K1-nya 0, K2-nya 0 sampai semua K-nya 0, maka dia bebas linier gitu. Sebaliknya kalau K-nya enggak 0 maka dia bukan bebas linier. Jadi seperti itu. Kita ambil contoh saja agar memperjelas gitu ya. Baik, warna hijau gantian. Kita ambil sebuah contoh, apakah saya ambil contoh ya, S-nya 100 010 001. Ini apakah bebas atau bergantung linier? Apakah ini itu dari S isinya 3? Kalau kita lihat di sini anggotanya adalah vektor-vektor standar ya. Kalau masih ingat, ini adalah I, ini adalah J, ini adalah K gitu. Ini vektor-vektor standar ya. Nah, apakah IJK ini saling bebas linier atau bergantung linier? Nah, untuk menentukan itu maka kita harus membuat persamaannya dulu. Jadi persamaan homogen, namanya persamaan homogen ya. Kita harus menentukan penyelesaian dari persamaan K1I ditambah K2J ditambah K3K. Ini yang vektor saya kasih topi ya, sama dengan 0 gitu. Jadi kita harus menentukan penyelesaian dari persamaan tersebut, apakah K-nya nilainya 0 atau tidak 0 gitu. Nah, coba kita lanjutkan.
Coba kita jabarkan, berarti K1 kita jabarkan K1 kali I-nya 100 ditambah K2 nya adalah berapa ini? 010 ditambah K3 nya 001 sama dengan 0. Nah, 0 yang di belakang ini vektor ya. Berarti dia menyesuaikan dengan vektor IJK. Kalau IJK-nya 3 di R3, maka 0-nya di sini juga R3 ya. Di sini 0 0 0 gitu ya. Maka diperoleh berapa ini? Kalau dijumlahkan semua nanti diperoleh K1, K2, K3. Ini sama dengan 0 0 0 ya. Jadi kesimpulannya apa? Diperoleh K1 nya itu 0, K2 nya 0, K3 nya 0 ya, sehingga kesimpulannya apa? S bebas atau bergantung linier ya, jadi S adalah bebas linier ya. Begitu contohnya. Ya, bisa dipahami ya, karena hasilnya K semuanya itu 0 sehingga dia bebas linier. Nanti bisa dicari lagi apakah contoh-contoh yang lain ada atau tidak gitu. Kita cari contoh satu lagi yang kira-kira dia tidak bebas linier seperti apa gitu. Contoh berikutnya saya berikan vektor yang lain atau himpunan S yang lain. Contoh lagi, contoh 2 ya. Contoh 2 kira-kira V1 nya, saya langsung V nya ya. V1 nya adalah 1 min 2 3, V2 nya adalah 5 6 min 1, V3 nya vektor ya, semuanya vektor ya. V3 nya adalah 3 2 1. Nah, seperti tadi, jadi kita harus membuat bentuknya, solusi dari K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan 0. Ini apakah bebas atau bergantung linier? Kalau yang tadi, contoh pertama tadi adalah yang tadi ini ya, yang ini tadi bebas linier. Sekarang apakah yang ini nanti bebas atau bergantung linier gitu. Baik, kita lanjutkan saja. Berarti K1 dikalikan 1 min 2 3 ditambah K2 dikali 5 6 min 1 ditambah K3 dikali 3 2 1 sama dengan 0 0 0 ya. Nanti akan diperoleh nah, kira-kira jadi apa? Nah, kita buat sistemnya ya. K1 ini 1 kali K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Yang kedua
min 2K1 ditambah 6K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. Yang selanjutnya persamaan ketiga 3K1 tambah min 1 ya, min K2 ditambah K3 sama dengan 0. Nah ini semuanya 0, 0 semua. Ini dinamakan sistem persamaan linier homogen karena hasilnya 0, 0, 0 semua gitu. Kira-kira hasilnya berapa? Nah, kita bisa menggunakan matriks ya gitu. Ini kalau kita dinyatakan ke dalam bentuk matriks, masih ingat ya, matriks koefisien 1, 5, 3 min 2, 6, 2 3 min 1, 1 dikalikan dengan matriks variabelnya K1, K2, K3, nanti hasilnya adalah 0, 0, 0. Untuk mencarinya kemarin bagaimana? Tinggal kita cari saja menggunakan OBE bisa, atau menggunakan menggunakan OBE atau menggunakan eliminasi substitusi, begitu bisa gitu ya. Nanti silakan ini bisa dicari, jadi kita bisa menentukan apakah ini bebas linier atau tidak bebas linier gitu. Jadi nanti bisa dicari untuk yang di sini matriksnya, ini determinannya, katakanlah ini matriks A, berarti determinannya A nanti sama dengan 0. Ini nanti bisa dibuktikan sendiri ya. Jadi bisa dibuktikan sendiri sehingga nanti solusinya, atau kita bisa OBE kan ya, karena dia determinan 0 berarti kan tidak ada inversnya, jadi nanti solusinya bisa ada lebih dari 1 tuh. Jadi karena solusinya lebih dari 1 artinya nanti K1, K2, K3 itu tidak tidak tunggal ya. Jadi kita nanti bisa mendapatkan bentuk setelah OBE, misalkan kita pakai OBE, nanti bisa dicoba ya OBE nya ya. Ini 1, 5, 3, 0, 16, 8, di sini ada 0, 0, 0 gitu ya. Nah, di sini ada baris terakhirnya di sini adalah 0, 0, 0 ya, sehingga nanti ada salah satu K yang bisa kita nyatakan ke dalam bentuk parameter gitu ya. Jadi di sini adalah K3 nanti. Jadi K3-nya bisa kita nyatakan ini 0, 0, 0 ya. Gitu. Jadi kalau kita teruskan nanti K3 sama dengan T, kita misalkan T sebagai parameter, nanti K2 sama dengan, ini kan berarti 16 K2 plus ini ya, plus 8T sama dengan 0. Nanti K2 sama dengan berapa nih? Min setengah T. Kemudian K3 berarti nanti bisa kalian cari K1 ya, akan menemukan min setengah T juga. Ketemu kan, berarti T
nya kalau kita ambil lah T-nya itu 1, jika T1 maka ketemunya K1 itu adalah min setengah, K2 nya ketemunya adalah min setengah, K3 nya adalah 1, sehingga di sini solusinya tidak 0 semua gitu ya. Kesimpulannya, apakah dia bebas linear atau bergantung linear? Ya, kesimpulannya adalah bergantung linear. Bergantung linear ya. Karena solusinya tidak 0 semua atau tidak trivial. Begitu. Jadi dalam prosesnya kalian cukup untuk menunjukkan bahwa determinannya dari matriks koefisiennya ini 0 gitu ya. Sampai di sini aja. Nanti dari sini itu sudah pasti. Kalau determinannya sama dengan 0, maka nanti K1, K2, K3 itu kita bisa cari nilainya gitu ya. Ini kuncinya sampai di sini. Nah, jadi tidak harus kita mencari berapa K1, K2, K3. Cukup sampai di determinan A sama dengan 0 ini, maka himpunan V1, V2, V3 itu bebas linear. Bukan bebas linear ya, bergantung linear. Jadi sampai di sini saja. Yang bagian sini itu nggak perlu ditulis. Jadi cukup sampai dengan determinan A sama dengan 0, maka K1 solusinya adalah solusi non trivial, artinya dia K-nya K1, K2 mana nulisnya, K1, K2, K3 itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Bisa sama dengan atau tidak sama dengan 0 ya. Begitu. Jadi ada dua contoh yang sudah saya berikan. Yang pertama untuk yang bebas linear itu hasilnya K1, K2, K3 nya 0 semua. Seperti ini. Untuk yang contoh yang tidak bebas, artinya bergantung, kita bisa menentukan berapa nilai dari K1, K2, K3. Jadi cukup dihitung saja nanti dalam pengerjaan kalian, cukup dicari determinannya saja. Kalau determinannya 0, maka dia bergantung linear. Kalau tidak sama dengan 0, nanti kita bisa, berarti kesimpulannya kalau tidak sama dengan 0 berarti dia bebas linear gitu. Saya kira itu ya. Untuk selanjutnya kalian nanti bisa latihan sendiri di contoh-contoh yang ada di buku halaman 205. Ini contoh ini itu di halaman 204. Bisa dilihat contoh-contoh yang lain di 205 dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk kuisnya nanti akan saya tuliskan di Spada ya. Kuis nanti di Spada, silahkan nanti bisa dikerjakan dalam waktu maksimal 1 jam ya. Nanti dikumpulkan di Spada juga. Gitu, kurang lebihnya itu saja materi kita, bebas dan bergantung linear. Terima kasih. Semoga kalau masih belum paham nanti videonya bisa diulang-ulang, didengarkan lagi sehingga bisa mendapat tambahan pemahaman gitu ya. Gitu.
Dari saya cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.